kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal anda itu ya sabrawi ya khatam, naik ya iqlal khatam, naik kemudian ya awamil khatam, imriti khatam, alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa anda berubah, berbalik anda menjadi penggemarnya Platki? Itu ya aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Kiai kampung, Kiai Nusantara, sudah dibilang melalang buana di negeri tercinta ini. Mereka adalah alumni pondok pesantren, bisa menjabarkan, bisa menuntun, bisa memberikan pencerahan bagaimana mereka mengkaji dan mengaji kitab-kitab ala pondok pesantren, kurikulum yang sudah tersedia, memberikan pencerahan terhadap masyarakat luas terkait dengan bagaimana kealiman Kiai Nusantara. Maka beliau menyarankan untuk kembali kepada ajaran marwah Wali Songo yang diwariskan oleh Kiai Nusantara. Bahkan beliau sempat menyinggung mengenai seseorang yang kelompok atau klan Pratge yang saat ini sedang dipermasalahkan kesohehan nasabnya, sehingga Kiai ini menyadarkan bagaimana kita masyarakat Indonesia jangan terlalu membangga-banggakan orang yang bukan asli Nusantara. Silahkan bersanding secara ukhuwah, baik watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariyah. Tentunya ini kita pegang sebagai bentuk bagaimana kita ada yang mengadakan ya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prinsip keindonesiaan, jiwa nasionalis, apalagi sudah banyak sekali korban yang kena doktrin mahabbah buta, makam dipalsukan, sejarah dibelokkan. Tentunya kita selaku titisan para pejuang siap untuk di depan menghalau dari bentuk-bentuk yang ingin merongrong kejayaan bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi lah mohon maaf engkar kehormatan Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal anda itu ya sabrawi ya khatam, naik ya iqlal khatam, naik kemudian ya awamil khatam, imriti khatam, alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa anda berubah, berbalik anda menjadi penggemarnya Platki? Kan ya aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini, saya sebut Platki, letter engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat.
Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat gak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asyadili, nek ngaji semua ini pulang itu disangoni semua. Lagi lamun toha sugih tak sangoni sampai. Ya karena saya gak sugih juga bisa saya nyangoni sampai. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili, semua keroyahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Ketua Tanfid tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah. Dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya, yaitu Ansor. Allahumma sholli. Sampai yang saya ceritakan, makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi, bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Curing, di Semedok itu. Sampai sekarang saya main ke sana, saya masih kecil itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu, kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas, solid dalam ittihad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam pemukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdah, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang, dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, dan kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah. Dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Wal nasara, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti, saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang
marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi pisanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini?